Oke cuy, ketemu lagi sama aku Farhan. Selamat datang di Project Subi episode 41. Dan di video kali ini aku tuh bakal ngurusin pengapiannya Subi yang kukira tuh sekarang udah lemah ya cuy. Jadi yang kurasa akhir-akhirnya adalah Subi tuh kayak kurang bertenaga, boros, dan yang kemarin aku lihat apinya itu juga kecil. Habis itu aku cek dan kawat di bagian kabel koilnya tuh emang udah ada yang karatan, tapi setelah aku putusin habis itu kita sambungin lagi, rasanya juga cuma sedikit lebih baik doang. Pas ku cek apinya emang kecil doang dari businya. Nah, jadinya di video kali ini kita bakal gantiin koil Suzuki pakai koil Suzuki A100. BTW kalau kalian nggak tahu, Suzuki A100 itu adalah motor jadulnya Suzuki dan jadi 2 tak cuy. Nah di sini barangnya kita udah ada 2 ya. Sebenarnya sih dari paket pembelian dari koilnya tuh dia udah dapet sama kop businya juga ya. Cuman di sini kita ganti pakai kop businya Mio karena dia itu covernya lebih bagus cuy. Cover businya lebih cakep. Kalau aku nonton di YouTube sih ya banyak sih yang nyaranin dari kop businya Mio ini. Di TikTok juga ada yang nyaranin. BTW ini tuh original ya cuy, aku belinya, dan originalnya Yamaha tuh dari Ngok nih. Cuman kalau dari koilnya sendiri aku tuh carinya kan yang ori kemarin. Cuman ini dikirimnya kayak yang KW deh. Dari bonusnya aja begitu. Ini nggak mencerminkan ori sih. Cuman ya karena kita kepepet, jadi ya udahlah kita coba pasang dulu sih. Ya inilah ginilah minusnya beli online gitu ya cuy, kayak beli kucing dalam karung cuy. Kalau barangnya tuh ori atau KW gitu. Dan nanti tuh tinggal kita masukin sini aja kop businya. Jadi deh gitu. Jadi nggak usah kelamaan, langsung aja kita bongkar bodinya Subi ya kan. Dan habis itu kita bakal pasang koilnya ini. Oh, kita ada pengetesannya dulu cuy, before afternya, biar kita bisa lihat dan bandingin gitu lah ya. Nah yang kita lihat percikan dari koil yang bagus itu adalah warnanya kebiruan ya cuy. Sekarang kita bakal tes dengan nggak kita sambungin ke busi, ini kita pakai kabel doang. Kita tempelin ke head gitu ya kan, bukan tempelin sih, dideketin ke head, habis itu kita selah. Nah kalian bisa lihat warnanya apa, dan itu sama sekali bukan biru. Sebenarnya kalau dari kabelnya doang sih kelihatan bagus ya. Cuman mungkin itu juga ngaruh sama kop businya yang udah jelek ini nih. Aku penasaran, kita bakal tes dengan busi yang kepasang cuman kayak tadi kita tempelin ke head. Nah ini kalau kita pakai busi, nah sekarang kita bakal coba dulu pakai kop busi punya Mio ini dulu cuy, apakah ada perubahan atau enggak ya. Kita bego-begoan dulu deh. Nah ini sekarang kita udah pakai kop busi Mio. Tadi kelihatan ya kalau apinya tuh agak lebih bagus sedikit tadi ya. Pokoknya nggak sekecil kalau kita pakai kop busi yang biasa lah. Cuman aku penasaran gimana kalau kita pakai koil dari ini si A100. Apakah hasilnya bakal bagus lagi, bakal biru banget atau enggak. Itu kan tadi kan udah ya putih-putih, mungkin biru dikit, nggak terlalu juga kali ya. Kita bakal coba pakai ini nih, apakah bakal lebih bagus atau enggak apinya ya. Nah jadinya ini paling bakal kita bongkar dulu ya. Kop busi mah tinggal kita cabut aja, habis itu kita tinggal lepas ini nih baut sini 1, 2 sama apa nih, ada arus positifnya. Udah gitu doang masang koil mah, simple. Oke langsung aja kita lepas. Ini kita pakai kunci 8. Keras banget cok. Ini nggak pernah kita buka ya, dari baru mungkin. Ini kita ganti pun sebenarnya ya karena salah satunya aku penasaran sama koil A100, walaupun ini A100 nya kayak bukan ori. Sama ini tuh kabel koilnya kependekan cuy, jadi disambung-sambung dan disambungnya kepanjangan. Jadi biar nggak ada sambungan, kita langsung aja ganti sekoil-koilnya cuy. Semoga sih hitung-hitung upgrade lah ya. BTW, kop busi Mio tuh masih ada resistornya ya cuy, dan katanya tuh lebih bagus tuh pakai kop busi yang ada resistornya, jangan yang 0 ohm gitu. Kalau nggak salah Mio tuh berapa ya, 3900 ohm kalau nggak salah. Dan kalau kita pakai yang aftermarket yang racing gitu, itu biasanya 0 ohm cuy. Kalau untuk injeksi tauku katanya bakal bikin masalah, cuman kalau buat karbo aku nggak tahu. Dan BTW ini udah kelepas, ada groundnya di sini. Ini langsung aja kita cabut ya cuy di sini nih. Nah jadi seperti inilah perbandingan koil dari standarnya Supra sama yang punya A100 KW.
Dari lubang baut beda ya cuy, jadi kita bakal pasang cuma salah satu doang. Cuman kalau kataku ya nggak masalah juga sih. Nah untuk masalah spesifikasinya aku nggak terlalu paham. Intinya mah koil aja gitu sih. Untuk colokannya juga sama, koil tuh cuma pakai satu kabel ya, kabel daya doang positif. Untuk negatifnya soalnya dia langsung ke body kan, ke kabel body lagi, ke baut body masanya gitu, langsung aja. Dan ini pun juga sama, kita colokin doang nih, sama kan lagi untuk sama-sama mel. Nanti kita tinggal colokin ini ke body doang. Kita langsung aja pasang ya cuy, nggak usah kebanyakan ngomong karena aku udah penasaran. Nanti mungkin posisinya kayak gini, jadi kabelnya di luar. Langsung aja kita pasang satu. Oke, dari kabel koilnya sih nggak kurang panjang atau kependekan atau kepanjangan. Dia kalau kataku sih udah cukup ya. Jadi semoga fitting di kabelnya sih cakep lah. Karena kalau kepanjangan juga nggak cakep cuy, kayak riuh aja gitu. Nah ini udah kencang. Sekarang kita tinggal bakal colokin nih yang dari spool ke coil. Ini kita lewatin dalam aja. Oke cuy, aku cari angle yang pas, harusnya sih begini udah pas. Apakah kelihatan? Ya begitulah, aku nggak terlalu melihat banyak perubahan. Cuman kita trial aja dulu ya kan cuy. Apa salahnya sih kita mencoba dulu ya kan. Nah sekarang kita bakal coba langsung buat tes nyala nih cuy. Oke, nyalanya oke. Normal, masalah head bunyi itu emang begitu. Emang busuk. Sekarang kita bakal coba buat turunin jarum scape-nya cuy. Karena ini kenaikan dan keborosan cuy. Aku tuh isi bensin Subi 60.000 seminggu, buset. Padahal cuma dipakai ke desa sebelah doang bolak-balik. Jadi ini bakal kuturunin satu, dan ininya nanti setelannya sih kalau dulu 2,5 pas dapet top speed. Sekarang kita setel ke setelan yang sama ya. Besok kita bakal testing pas berangkat kerja, oke? Nah ini jarumnya ini tuh awalnya tuh di agak ke bawah, kita naikin dikit. Nah sekarang kita rubah buat setelan ini bensinnya. Kalau nggak salah 3 putaran ke kiri. The next day. Oke jadi ini sekarang kita bakal testing ya coil baru. Sekalian berangkat kerja. Semuanya bentaran aja lah. Karena setupnya susah. Oke cuy, sekarang ini udah kepasang ya si coilnya, coil A100 sama kok busi. Ini kalau kalian lihat ada part baru yang kepasang di Subi, cuman ini tuh buat episode besok cuy, jadi kalian stay tune aja, oke? Nah ini kalau yang aku rasain itu emang ada kenaikan performa ya, yang terutama itu di torsinya cuy. Jadi di RPM awal itu lebih kerasa lagi torsinya, karena api yang lebih stabil jelas tuh ngaruh banget sih cuy. Kalau misalkan kalian pengen coba ganti coil A100 boleh sih, aku rekomendasiin, harganya juga murah kan, 60 ribuan. Walaupun kayaknya ini KW tapi normal aja tuh. Tapi kalau kebusnya sih ori dan itu 35 ribuan atau something gitulah. Karena kop busi yang 10 ribuan aku yakin dia pasti KW gitu kan. Jadi karena aku cari yang ori ya aku beli yang 35 atau 37 gitu. Pokoknya ada 40 atau berapa lah, lupa. Paling gitu aja ya. Poinnya adalah coil emang bisa menaikkan performa motor khususnya di torsi. Kalau top speed mungkin nggak terlalu ya, top speed itu secara tidak langsung paling. Karena torsinya lebih tinggi yang dihasilkan, jadi untuk mencapai suatu RPM itu jadi lebih gampang ya kan. Akhirnya top speednya bisa naik secara nggak langsung gitu. Tapi kalau ganti coil langsung naik top speed sih nggak juga sih kayaknya. Aku yakin nggak juga, nggak ngaruh. Oke jadi paling gitu aja. Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian. Dan kalau kalian mau tanya-tanya bisa tanya aja di DM, IG atau di TikTok juga bisa cuy. Oke see you.